Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarramun, bapak-bapak tuan guru, bapak-bapak pemuka agama, pemuka masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, singkatnya segenap hadirin, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua yang hadir di sekitar makam Padang Raya ini pantas untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kehadiran kita di tempat ini tidak lain dan tidak bukan untuk berziarah kepada seorang waliullah yang sangat besar jasanya kepada kampung kita, lingkungan kita, yaitu lingkungan Sekarbela. Jadi kepada kita semua hendaknya betul-betul menjaga adab kita, menjaga ketertiban dan kesopanan kita, karena kita berada di pelataran makam seorang waliullah, seorang yang sangat dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kampung kita, kampung Sekarbela, itu didakwahi dengan dakwah Islam oleh waliullah yang makamnya ada di dekat kita pada pagi hari ini. Kalau tanpa waliullah ini, kita tidak bisa membayangkan lingkungan kita Sekarbela itu akan menjadi lingkungan yang seperti apa. Oleh karena itu, para tuan guru kita, orang-orang tua kita, istiqamah di dalam menziarahi makam beliau sebagai tanda terima kasih kita kepada waliullah yang makamnya di Padang Raya ini atas dakwah Islamnya kepada lingkungan kita, kepada kampung kita di Sekarbela. Dalam catatan sejarah, waliullah yang kita ziarahi makamnya ini masuk ke kampung kita di Sekarbela pada 415 tahun yang lalu, atau tahun 1603 Masehi. Jadi 415 tahun yang lalu, waliullah yang kita ziarahi makamnya pada hari ini memasuki kampung kita di Sekarbela dan menyebarkan dakwah Islam, sehingga lingkungan Sekarbela itu menjadi lingkungan yang ada di bawah panji iman dan Islam. Jamaah sekalian, apa yang harus kita lakukan ketika berziarah di pekuburan waliullah ini? Di dalam salah satu hadisnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Pada awalnya aku melarang kalian berziarah kubur, tetapi sekarang ziarahlah ke pekuburan, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian semua terhadap kehidupan akhirat. Ini yang paling pertama, jamaah sekalian, bahwa kita datang berziarah kubur ini
adalah untuk mengingatkan diri kita terhadap kehidupan akhirat. Mengingatkan diri kita bahwa kematian itu suatu saat akan menimpa kita, sama seperti kematian yang menimpa orang yang kita ziarahi kuburnya pada setiap kita melakukan ziarah kubur. Kalau kita berziarah kubur tanpa mengingat bahwa kita juga akan mati seperti penghuni kubur itu, kalau kita berziarah kubur dengan tanpa mendapatkan oleh-oleh bahwa kita mengingat akhirat, maka ziarah kubur kita itu tidak berhasil. Jadi ziarah kubur itu bukan hanya wisata, bukan hanya tamasa. Ziarah kubur itu menurut petunjuk Nabi mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Sehingga sepulang kita dari berziarah kubur, kita lebih menjaga kewajiban-kewajiban kita terhadap agama kita, kewajiban kita untuk beribadah dan kebajikan-kebajikan lainnya yang dianjurkan oleh agama kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita itu kalau berziarah kubur jangan lupa untuk memahami siapa penghuni kubur yang kita ziarahi makamnya itu, untuk kita mencontoh dan mengikuti jejak-jejak daripada penghuni kubur tersebut. Tadi kami sudah sampaikan, yang kita ziarahi makamnya pada hari ini adalah seorang waliullah, seorang yang sangat dekat dengan Allah karena ilmunya, seorang yang sangat dekat dengan Allah karena pengamalan agamanya. Maka kita pun harus mencontoh beliau yang kita ziarahi ini. Kita rajin menuntut ilmu agar ilmu agama kita bertambah, dan kita rajin mengamalkan ilmu-ilmu agama yang kita sudah dapatkan di dalam setiap pengajian-pengajian itu. Kita datang ke sini karena kita mencintai penghuni kubur ini. Para tuan guru kita, mulai dari yang bisa terdeteksi, dari tuan guru yang tua seperti Tuan Guru Haji Mustafa Kamal yang kita katakan sebagai Tuan Guru Toa, kemudian kepada Tuan Guru Haji Toha, ayahanda dari Tuan Guru Haji Muhammad Rais, sampai kepada Tuan Guru Haji Muhammad Rais dan murid-murid beliau, tetap berziarah ke pekuburan ini, ke makam ini, karena beliau ini adalah seorang yang berilmu, beliau ini adalah seorang yang banyak mengamalkan ilmunya. Banyak tuan guru kita dari zaman dahulu mencintai penghuni kubur ini karena dia seorang waliullah, dan kita pun harus mengikuti jejak tuan guru kita. Kita harus ikut mencintai penghuni daripada kubur ini. Bagaimana cara kita mencintainya? Ya kita ikuti apa yang dia lakukan semasa hidupnya. Ulama berkata, in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau cintamu itu benar, maka kamu harus mengikutinya, karena orang yang mencintai itu akan mengikuti jejak daripada siapa yang dicintainya. Mari kita menjadi orang yang rajin menuntut ilmu, mari kita menjadi orang yang rajin mengamalkan ilmu, mari kita menjadi orang yang perhatian kepada agama kita, karena itu yang dilakukan oleh seorang waliullah yang makamnya kita ziarahi pada pagi ini. Kemudian yang ketiga, dalam berziarah kubur itu jangan lupa kita mendoakan orang yang kita ziarahi. Kalau kita berziarah kubur tapi hanya sampai di pinggir pantai, kita naik sampan, naik perahu, kita hanya berbelanja, kita hanya berjalan-jalan tanpa kita mendoakan penghuni kubur ini, belum berhasil ziarah kubur kita. Walaupun beliau ini seorang waliullah, tetapi tetap beliau itu mengharapkan doa daripada kita yang menziarahinya. Karena Nabi kita bersabda, mal mayyitu fi qabrihi
illa kal ghariqil mugawwis. Tidaklah orang yang meninggal di dalam kuburnya itu kecuali seperti orang tenggelam yang meminta pertolongan. Jadi siapapun yang berada di dalam kubur, dia tetap mengharapkan pertolongan daripada kita yang hidup ini untuk mendoakan beliau. Alhamdulillah, tadi serangkaian dengan acara ngurisan, kita secara umum sudah mendoakan penghuni kubur ini. Semoga beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima segala amal ibadahnya. Nah, kepada kita secara pribadi-pribadi, sempatkan diri juga untuk mampir ke makam beliau dan kita berdoa untuk beliau. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini yang paling singkat. Maka apabila ini yang kita lakukan di dalam ziarah kubur itu, maka ziarah kubur kita itu ziarah kubur yang berhasil, ziarah kubur yang akan mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari, yang pertama kita berziarah kubur ini adalah supaya kita ingat mati, supaya kita ingat kepada kehidupan akhirat. Ziarah kubur ini mari kita jadikan sarana untuk mengikuti jejak daripada orang yang kita ziarahi kuburnya. Dia adalah orang yang alim, dia adalah seorang yang dicintai oleh Allah. Dan yang ketiga, dalam ziarah kubur ini kita jangan lupa untuk mendoakan siapa yang kita ziarahi. Apabila ini rangkaian kita dalam berziarah kubur, tidak ada orang yang akan menyalahkan ziarah kubur itu. Ini adalah ziarah kubur yang sesuai dengan syariat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kepada warga masyarakat kami yang belum masuk ke pelataran makam ini, silakan masuk, kemudian dekati makam waliullah ini, berziarahlah di situ dan berdoalah untuk penghuni kubur ini. Jangan kita melakukan hal-hal yang lain. Jangan kita meminta kepada penghuni kubur ini, itu salah. Wahai penghuni kubur, jadikan anak saya ini supaya pintar. Ini sesuatu yang terlarang. Karena perilaku inilah maka banyak orang menyalahkan ziarah kubur. Kalau kita berdoa untuk diri kita dan keluarga kita, tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya lokasinya saja dekat dengan makam waliullah ini. Jadi kalau ada yang ingin berdoa untuk diri dan keluarganya, tetap ya Allah berikan kesuksesan kepada putra-putri hambamu. Ya Allah, jadikan putra-putri hambamu ini orang yang rajin menuntut ilmu, orang yang tekun mengamalkan ajaran agama. Tetap kepada ya Allah, ya Allah. Jangan berkata, wahai penghuni makam, jadikan anakku ini orang yang pintar. Itu salah. Nah, ini yang harus kita ketahui, bahwa kita itu mendoakan penghuni kubur semoga diampunkan dosa kesalahannya. Dan kalau kita ingin mendoakan diri kita, jangan minta kepada penghuni kubur, minta kepada Allah. Hanya lokasinya saja kita di makam ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jamaah sekalian, karena ini dalam suasana Idul Fitri, mari ziarah kubur ini kita rangkaikan juga dengan kita berhalal bihalal, kita bersilaturahim, kita bermaaf-maafan. Karena suasana Idul Fitri ini harus kita manfaatkan untuk bermaaf-maafan satu dengan yang lainnya. Dan saya mewakili para kepala lingkungan dan para panitia ziarah makam ini mengucapkan kepada pelunggu sami, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1439 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita hingga bertemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang dan bertemu lagi dalam ziarah makam pada tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sekedar niki yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Mujib